ungkap misteri dan selami ketegangan di dunia perfilman. Pada zaman dahulu kala, terdapat surga di langit yang disebut sebagai pengendali takdir. Pengendali takdir itu diisi oleh Dewan Takdir yang dipimpin oleh Dewi Hua. Tugas mereka adalah mengendalikan nasib makhluk hidup, termasuk manusia. Pada suatu hari, ada sosok monster batu raksasa yang menolak dikendalikan oleh Dewa Takdir. Makhluk yang menantang Dewa Takdir dicap sebagai siluman. Ia lalu menyerang surga, tetapi para dewa dan dewi berhasil membunuhnya dengan serangan cahaya. Serangan tersebut membuat tubuh raksasa hancur berkeping-keping, di mana kepingan tubuh raksasa itu menjadi beberapa gunung, termasuk Gunung Huagong, yang sangat cepat memberikan kehidupan bagi iblis, ketek atau monyet. Sayangnya, kehidupan itu tak bertahan lama karena Dewi Gua memberikan serangkaian bencana yang membuat Gunung Huago hancur, sedang para monyet yang sudah menganggap gunung itu sebagai rumahnya pun marah. Mereka pun bersumpah akan balas dendam kepada surga. Pengendali takdir, 300 tahun nggak tahu kemudian setelah hancurnya Gunung Guago, kita diperlihatkan peran utama di film ini yaitu Sun Wukong, yang merupakan ras dari monyet Huago. Sun lalu mendatangi surga pengendali takdir untuk balas dendam. Dan kebetulan sekali, saat ini Dewa Takdir sedang mengadakan seleksi dewan baru, di mana yang lolos akan menjadi abadi dan menjadi penghuni surga selamanya. Dalam seleksi itu ada salah satu kapten bernama Rahul yang sangat kebeliti. Ia sengaja membuat keributan dengan pelayan surga dan menuduhnya telah memasukkan dog puyuh ke dalam makanannya. Saat Rahul akan memukul si pelayan peserta, lulusan baru datang membantu si pelayan peserta itu bernama Juan Lian. Rahul kemudian menyerang Juan Lian sampai akhirnya datanglah Dewi Azi yang merupakan putri Dewi Hua. Saat anak buah Rahul akan menyerang Azi, datanglah Sun Wukong mengalahkan anak buah tersebut. Bokong lalu menyerang Rahul, sampai akhirnya datanglah para penjaga takdir yang akan melawan Bokong. Bokong pun langsung mengeluarkan tongkat saktinya melalui kupingnya, kemudian menghempaskan api lavanya ke arah para penjaga. Gak lama kemudian, datanglah Dewa Tianping, yang secara langsung menyerang Wukong dengan belati terbangnya, dan terjadilah pertarungan antara Sun melawan Amon. Sun yang merasa terpojok oleh serangan Amon, kemudian membesarkan ukuran tongkatnya untuk menyerang Amon, namun untungnya Amon berhasil menghindar. Ketika Wukong mencoba serangan kedua, datanglah Dewa Erlang, yang dengan mudah menahan tongkat Wukong. Erlang kemudian menunjukkan lengannya yang penuh kekuatan, dan memukul tongkat Wukong sampai membuatnya mengecil ke ukuran semula. Wukong lalu mencoba menyerang Elang, tetapi tanpa diduga kekuatan Elang jauh lebih kuat, yang akhirnya membuat Wukong kalah. Setelah kejadian itu, Wukong pun ditangkap dan dirantai di sel bersama Erlang, yang dianggap ikut merusak fasilitas aula. Sementara itu, Azi memohon kepada Dewi Hua untuk melepaskan Erlang, karena Erlang hanya meredakan pertarungan. Setelah Alsih pergi, Tian Feng memperhatikan batu asteroid yang selalu ia bawa, di mana batu itu pemberian kekasihnya, yaitu Dewi Ahye, yang dibuang ke bumi karena melakukan kesalahan. Hua dan Asi kemudian mendatangi Wukong dan Elang, di mana Hua akhirnya mau melepaskan Elang, dan sebagai hukuman untuk Wukong, Dewi Hua pun memberikan mahkota pengikat kepala kepada Wukong, di mana saat Hua memakaikan mahkota tersebut dan membacakan mantra, Wukong langsung kesakitan sampai membuatnya pingsan. Setelah itu Dewi Hua memberikan Asi sebuah tongkat emas yang terhubung ke pengikat kepala Wukong. Hua meminta Asi untuk mendisiplinkan Wukong, di mana jika Wukong membuat kericuhan lagi, maka Asi bisa menghentikannya dengan tombak emas tersebut. Dalam kondisi pingsan, Wukong mendapatkan penglihatan tentang masa lalunya, di mana ternyata Wukong adalah monyet iblis yang diciptakan melalui potongan tubuh batu raksasa, dalam arti Wukong adalah siluman. Wukong kemudian ditemukan oleh sosok dewa, yang kita sebut saja Dewa Bagong. Di situ, Dewa Bagong mengetahui bahwa kekuatan asli Wukong sangatlah berbahaya. Ia pun menyegel kekuatannya sehingga Wukong berubah wujud menjadi manusia 1-2 kera agar Wukong terbebas dari kemurkaan para dewa. Wukong kemudian tersadar dan menemukan dirinya dirawat oleh Asi, dan disinilah kisah cinta keduanya dimulai, di mana saat Asi akan mengeluarkan tongkat emasnya, ia langsung ditahan oleh Wukong dan memintanya meletakkan di meja. Di sisi lain, Erlang terlihat sedang diinstruksikan oleh Dewi Hua tentang kekuatan asli Erlang yang sampai sekarang belum terbuka. Kekuatan itu adalah mata ketiga. Hua memberitahu Erlang jika Erlang ingin mendapatkan mata ketiga, maka Erlang harus menghilangkan emosional kemanusiaannya,
termasuk melupakan ibunya dan Asi. Hua juga memerintahkan Elang untuk mengambil jantung batu atau batu kekuatan raksasa siluman yang ada pada Wukong, di mana batu itu akan membuat Hua semakin kuat dan agung. Di hari berikutnya Wukong, Julian dan peserta lainnya terlihat mengikuti seminar, di mana dalam seminar itu Kepala Dewan menunjukkan bagaimana surga bekerja. Kepala Dewa lalu membawa mereka melewati sebuah jembatan yang memisahkan dunia manusia. Jika ada dewa yang jatuh dari jembatan ini, maka kekuatan dan keabadian dewa tersebut akan hilang. Dalam arti menjadi manusia seutuhnya mereka kemudian tiba di mesin astrobal takdir, di mana urusan fana digendongkan oleh mesin ini. Di situ, Dewi Hua kemudian berpidato tentang sejarah surga dan dengan sengaja menceritakan musnahnya Gunung Huago untuk menguji tujuan Wukong ke sini. Dan benar saja, Hua melihat reaksi Wukong yang semakin marah. Hua pun yakin kalau Wukong benar kera yang diciptakan oleh siluman batu raksasa. Di saat itu juga Asi maju ke depan dan menyela ibunya secara terbuka, di mana Asi tidak setuju dengan tujuan Hua. Ia juga berpendapat kalau surga seharusnya mewakili keadilan, bukannya menghancurkan apa yang belum tentu salah. Setelah pidato selesai, Wukong memancing Juan Lian ke ruangannya, dan begitu Juan Lian datang, ia pun langsung memukul si Juan, kemudian mengambil kunci pintu berbentuk kubik. Setelah itu, Wukong pun pergi ke ruangan mesin takdir untuk menghancurkan mesin tersebut. Tetapi saat di tengah jembatan, ia dihadang oleh Dewa Erlang, dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Dalam pertarungan itu, Amon datang untuk membantu Erlang. Enggak lama kemudian, datanglah Juan dan Azi untuk menghentikan pertarungan, namun Wukong, yang sudah terpojok, dengan sengaja menghancurkan jembatan dengan tongkatnya sehingga mereka pun jatuh ke bawah dan masuk ke dalam sebuah kolam, di mana di situ semua kekuatan dewa mereka diserap secara habis-habisan. Mereka berlima kemudian jatuh ke bumi, tepatnya di desa yang terletak di daratan Gunung Huago. Setelah Wukong, Erlang, dan Tian tersadar, ketiganya lagi kembali bertarung, tetapi di sini mereka menyadari kalau semua kekuatan dewa mereka telah hilang. Nggak lama kemudian, penduduk asli desa datang menyergap mereka. Ketika Asi mencoba menghentikan para penduduk, tiba-tiba awan badai besar datang, para warga pun meyakini kalau badai itu adalah kekuatan siluman di sini. Tian Peng melihat seorang bocil yang masih tertinggal di luar, yang kemudian didekati oleh seorang wanita cantik yang ternyata adalah Dewi Ahiwe, kekasih lama Tian. Tian Feng pun segera keluar untuk menyelamatkan keduanya, namun sayangnya ia tersedot oleh kekuatan awan siluman. Untung saja Wukong dan Erlang berhasil menangkap Tian. Azi juga membantu mereka dengan menembakkan panah es ke arah siluman yang padanya. Tian Feng pun berhasil diselamatkan. Di keesokan harinya, Wukong tersadar dan mendapati dirinya diikat bersama Erlang. Di saat itu juga Asi datang untuk melepaskan keduanya. Asi lalu memberitahu kalau mereka harus membantu penduduk desa karena penduduk desa sudah sangat menderita. Bagaimana tidak hampir 1 tahun desa mereka tidak diguyur hujan akibat dari siluman awan. Di sisi lain, Tian Peng dirawat oleh Ahye, di mana Tian Peng secara tiba-tiba memeluk Ahye karena sangat senang bisa melihatnya lagi. Tetapi Ayue malah menghindari Tian sambil mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mengingat Tian. Sementara itu, di luar, Wukong, Azi, Elang, dan Juan akhirnya setuju untuk membantu penduduk desa. Mereka lalu mengatur berbagai rencana untuk menangkap siluman awan. Pada hari itu juga, mereka bergotong royong membuat perangkap dan proyeksi matahari terbenam untuk melawan siluman. Mereka lalu membuat berbagai senjata penembak es yang berfungsi membekukan siluman tersebut. Singkat cerita, semua perlengkapan pun telah siap. Enggak lama setelah mereka mengangkat proyeksi matahari terbenam, sosok awan siluman akhirnya datang. Hembusan angin yang sangat besar membuat tali proyeksi putus. Penduduk desa pun sangat panik, bahagia, dan langsung masuk ke rumah untuk bersembunyi. Sementara itu, salah satu penduduk yang belum sarapan tak sengaja terkena sedotan siluman Wukong. Berhasil diselamatkan. Erlang dan para warga lainnya kemudian bersama-sama menembaki siluman dengan peluru es. Setelah Wukong mengambil alih meriam es dan menembakkannya ke arah siluman, siluman itu pun membeku dan jatuh tepat di perangkap yang sudah disiapkan oleh Tian Feng. Dia datang nggak lama setelah siluman tertangkap, hujan pun akhirnya turun. Para penduduk pun sangat sedih, bahagia, karena akhirnya bisa merasakan hujan. Setelah hujan reda, Tian Peng melakukan PDKT dengan Ayue, di mana ia menunjukkan batu asteroid yang dulu diberikan oleh Ayue.
Ayue lalu mengatakan meskipun dirinya tidak mengingat Tian Peng, tetapi ia sangat senang karena bisa berkenalan dengan Tian Peng yang orangnya baik. Selain itu, Elang juga bertemu dengan ibu yang mengaku kalau anaknya mirip dengan Elang. Si ibu juga mengungkapkan kalau anaknya sudah hilang entah di mana, sedangkan Bukong terlihat mulai dekat dengan Asi. Hal ini pun membuat para penonton yang jomblo langsung turun.